permukaan yang halal, wasa'a ilal atamat, lalu dia berjalan menuju atamat, salat isya, muhafizan ala faraidihi, karena menjaga kewajiban-kewajibannya, kharaja min dhunubihi, dia keluar dari dosa-dosanya, kama takhrujul hayyatu min salkhiha, sebagaimana ular keluar dari kulitnya. Rawahu Abu Syekh Ibnu Hayyan, diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh yaitu Ibnu Hayyan. Kemudian wa an Umar radhiyallahu anhu, dan dari Umar yang dikenal dengan julukan Al-Faruq, atau di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah diberi kunyah dengan Abu Hafsin Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zakirullahi fi Ramadan maghfurun lahu, orang yang berzikir kepada Allah di dalam bulan Ramadan diampunkan dosa-dosanya. Wasailullahi fihi la yuraddu, dan orang yang meminta di dalam bulan Ramadan tidaklah ditolak permintaannya. Rawahu at-Tabrani fil Awsat wal Baihaqi wal Asfihani, diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Al-Awsat, atau yang dikenal dengan Al-Mu'jamul Awsat, kemudian diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi dan Al-Asfihani. Wa an Utsman bin Matar wa kana lahu suhbah, dari Utsman ibnu Matar, dan dia adalah sahabat. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajabun syahrun azimun yudha'ifullah fihi alhasanat, bulan Rajab itu adalah bulan yang mulia dan Allah melipat gandakan dalam bulan Rajab itu al-hasanat, kebaikan-kebaikan. Nah, dibaca Rajabun karena memang Rajab ini di dalam penjelasan kitab Nahu dia tidak termasuk dalam kelompok al-ismul ladzi la yansarif, sehingga ketika doa yang dibawa sebelum Ramadan itu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, ada orang yang membaca Allahumma barik lana fi Rajabah. Nah, kalau ulama menyebutkan bahwa Rajab itu dia bertanwin, jadi Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana. Kalau Sya'bana ya karena dia ismul ladzi la yansarif. Kemudian begitu pula dengan Ramadan. Ramadan itu al-ismul ladzi la yansarif. Nah, tapi begitu pun kalau ada juga yang membacakan Allahumma barik lana fi Rajaba, mungkin dia menganggap kalau Rajaba itu adalah al-ismul ladzi la yansarif. Jadi Rajabun syahrun azimun, Rajab itu adalah bulan yang mulia, Allah lipat gandakan di dalamnya segala kebaikan. Faman shoma yauman min Rajabin, maka siapa saja yang berpuasa di bulan Rajab, faka'annama shoma sanatan, maka seakan-akan dia berpuasa setahun. Wa man shoma minhu tis'ata ayyamin dhaqat anhu abwabu jahannam, dan siapa saja yang melakukan puasa di bulan Rajab itu selama 9 hari, maka tertutuplah darinya pintu-pintu jahannam atau pintu neraka. Wa man shoma minhu thamaniyata ayyamin
futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah. Dan siapa saja yang berpuasa di bulan Rajab itu selama 8 hari, dibukakan untuknya 8 pintu surga. Dan ulama mengatakan memang pintu surga itu 8, atau surga itu sendiri ada 8. Kalau neraka pintunya ada 7, atau neraka itu ada 7. Apa yang membuat pintu surga lebih banyak dari pintu neraka? Kata ulama bahwa untuk mendapatkan kebaikan itu bisa dilakukan hanya dengan niat saja. Jadi niat itu sudah menyebabkan, niat baik sudah menyebabkan kita mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala maknanya mendapatkan surga. Tapi kalau ada orang yang berniat melakukan kejahatan, sepanjang dia tidak melakukan kejahatan itu, maka dia tidak atau belum dikasihkan dosa. Nah, jadi 7 anggota tubuh. 7 anggota tubuh: mata, tangan, kaki, kemaluan, telinga, mulut, apa lagi satu? Hidung. Inilah dia 7 anggota tubuh yang berpotensi untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Nah, tapi ini juga berpotensi untuk melakukan kebaikan. Jika kejahatan yang dilakukan, maka terbukalah 7 pintu neraka itu untuk dia. Tapi kalau dia yang 7 ini melakukan kebaikan, terbuka pula sama dia 7 pintu surga plus tambah 1 lagi pintu surganya. Apa itu? Itulah dia niat. Jadi mesti ada niat. Makanya Rasul bilang, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu dia lebih baik daripada amalnya. Jadi abwabul jahannam abwabul jannah samaniyah, ada 8 pintu surga. Dengan melakukan puasa 8 hari, maka terbuka untuk dia 8 pintu surga. Wa man shama minhu 'ashrata ayyamin, lalu siapa yang melakukan puasa pada bulan Rajab itu 10 hari, lam yas'alillahu syai'an illa a'tah, tidaklah dia meminta kepada Allah sesuatu melainkan Allah membukakan untuknya atau memberikan untuknya apa yang dipintakannya itu. Wa man shama minhu 15 yauman, dan siapa yang berpuasa di bulan Rajab itu 15 hari, nada munadin minas samai, maka menyerulah yang menyeru di langit, yaitu diseru dia, qad ghafara laka ma madha, sesungguhnya Allah mengampunkan dosa-dosamu yang lewat-lewat. Fasta'nafal amal, lalu kemudian dimulailah amal. Wa man zada zadahullah, siapa yang menambahkan amalnya, Allah menambahkan pahala untuknya. Wa fi Rajabin hamalallahu Nuhan fis safinati fasama Rajaban, dan di dalam bulan Rajab maka Allah Subhanahu wa taala membawa Nabi Nuh di dalam safinahnya, dan fasama Rajaban, dan di dalam bulan Rajab itu dia pun melakukan puasa Rajab. Jadi Nabi Nuh sudah lebih dulu melakukan puasa Rajab. Nah, kalimat Rajaban pakai alif, ini menunjukkan kalau Rajab itu dibaca bertanwin. Andai kata dia tidak bertanwin, maka tak pakai alif itu. Fasoma Rajaba, gitu kan. Tapi karena dia bertanwin, pakai alif dibuat. Ini menunjukkan sekali lagi kalau kalimat Rajab itu adalah kalimat yang bukan ismul ladzi la yansarif. Dia isim yansarif, isim yang bisa bertanwin. Jadi di antara 12 bulan itu, kita mulai dari Muharram, ismul ladzi isim munsharif, isim yang bertanwin, Muharram. Safar, gitu juga, Muharramun, Safarun, Rajabun, Sya'banu. Tapi kalau Safar ni ism lazil ansarif dia. Sya'banu dia tak bertanwin. Terus apa lagi? Sya'ban,
Rajab, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi ada di dalamnya yang ismul lazil ansharif, ada pula yang tidak. Wa amara man ma'ahu ay yasumu fajarat bihimus safinatu, dan Nabi Nuh menyuruh orang yang ada bersamanya supaya berpuasa, lalu berjalanlah sampan itu. Rawahu Tabrani fil Mu'jamil Kabir bisanadihi an Utsman bin Matarin, diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir dengan sanadnya dari Utsman bin Matar. Maghfiratullah liman shama tilkal ayyam, keampunan dari Allah untuk orang yang berpuasa pada hari-hari itu, pada hari-hari yang disebutkan berikut ini. Yang pertama, wa ani bin Umar, dari Ibnu Umar, anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauma Arafata, siapa yang berpuasa pada hari Arafah, yaitu puasa pada tanggal 9 Zulhijjah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampunkan dosa-dosa dia yang lewat-lewat, wa ma ta'akhkhara, dan dosa-dosa dia yang belakangan-belakangan. Rawahu Abu Sa'id Muhammad bin Ali bin Umar bin Mahdi As-Silqas Al-Hafiz fi Amalih, diriwayatkan oleh Abu Sa'id Muhammad bin Ali bin Umar bin Mahdi As-Silqas Al-Hafiz fi Amalih. Wa an Abi Qatadah, dan berikut dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berpuasa pada hari Arafah. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah, puasa pada hari Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Wa su'ila an saumi Asyura, Nabi juga ditanya tentang puasa Asyura. Faqala, lalu dia menjawab, yukaffiru sanatal madiyah, puasa pada hari Asyura dapat mengampunkan dosa-dosa setahun yang telah lalu. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Nah, jadi ada perbedaan fadilah antara puasa Arafah dengan puasa Asyura, yaitu dari sisi banyaknya pengampunan dosa. Lebih banyak lagi puasa Arafah fadilah keampunan dosanya daripada puasa Asyura. Nah, dijawab oleh ulama, adapun hikmahnya itu adalah karena Yaumu Arafah itu adalah hari Arafah adalah hari khususiyah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hari Asyura itu adalah hari khususiyah untuk Nabi Nuh alaihissalam. Jadi dalam Al-Quran Allah sebutkan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din, rasul-rasul itu kami lebihkan, kami unggulkan mereka satu dengan yang lain. Artinya ada kelebihan masing-masing para nabi. Tapi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah unggulkan dia dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, sehingga dalam sisi apapun Nabi Muhammad tetap lebih unggul dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Walaupun ada keunggulan nabi yang lain, namun tetap Rasulullah SAW memiliki keunggulan yang lebih daripada nabi-nabi yang lain. Nah, kalau kemudian ada yang bertengkar tentang siapa yang paling afdal, pada waktu itu bertengkarlah seorang Muslim dengan seorang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Musa lebih afdal, tapi orang Muslim mengatakan Nabi Muhammad lebih afdal. Nah, maka pada saat itu datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, la tufaddiluni ala Musa, janganlah engkau lebih-lebihkan aku dari Nabi Musa. Nah, ucapan Nabi ini bukan berarti Nabi Musa lebih unggul dari Nabi Muhammad,
Tetapi kata ulama, ucapan ini menunjukkan ketawaduan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua, ucapan itu untuk melerai kedua-duanya supaya tidak berlarut-larut dalam pertikaiannya. Ya. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini berasal dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasumul Itsnain wal Khamis. Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Isnin dan hari Khamis, hari Kamis. Faqila ya Rasulullah, maka ditanya, wahai Rasulullah, innaka tasumul Itsnain wal Khamis, engkau berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Faqala, maka dijawab Nabi, inna yaumal Itsnain wal Khamisi, sesungguhnya hari Senin dan Kamis itu yaghfirullahu fihima likulli muslimin, Allah mengampunkan pada dua hari itu, yaitu Senin dan Kamis, likulli muslimin, semua orang Islam, illa, kecuali muhtajirina atau muhtajiraini. Muhtajiraini, dua orang yang saling bermusuh-musuhan. Yaqulu da'auhuma, yaqulu da'auhuma atau da'uhuma hatta yastaliha, tinggalkan, da'auhuma. Jadi kata Rasul, kedua orang yang saling ribut atau saling bertikai itu, tinggalkanlah keduanya, hatta yastaliha, sampai keduanya berdamai. Jadi hari Senin dan hari Kamis. Rawahu Ibnu Majah wa ruwatuhu siqatun, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan para perawinya siqah. Wa rawahu Muslimun biduni dzikri shaum, dan Imam Muslim meriwayatkan hadis itu tanpa menyebut as-shaum. Faqala, lalu Imam Muslim berkata, tu'radul a'malu kullasnain wa khamisin, dilaporkan atau dinampakkan segala amal pada setiap Senin dan Kamis. Fayaghfirullahu likulli mu'minin, maka Allah mengampunkan dosa bagi orang-orang mukmin, la yasyriku billahi syai'an, sepanjang dia tidak syirik kepada Allah, illa man kana bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali orang-orang yang ada pertikaian atau keributan di antara saudaranya. Fayaqulu, maka Nabi mengatakan, utrukuhuma, tinggalkanlah keduanya, hatta yastaliha, sampai keduanya berdamai. Jadi syarat pengampunan dosa pada hari Senin dan Kamis itu, yang pertama jangan syirik, yang kedua tidak terjadi pertengkaran atau perselisihan, pertikaian yang hebat di antara dua orang. Tapi di sini nggak ada dibilang yang hadis yang lain itu, berarti ada juga tuh kan? Yang puasa hari Senin kata Rasul itu ya. Puasa hari Senin itu ya. Tidak semuanya fadilahnya, hadis-hadis yang fadilah Senin itu ditulis di sini. Tapi itu memang ada hadis yang lain itu ya. Yang mengatakan kenapa puasa hari Senin, karena itu. Hadza yaumun wulidtu fihi gitu ya. Ada. Pada kitab-kitab yang lain dapat kita temukan hadis itu. Tapi di sini tak dijelaskan. Dia hanya sekedar memaparkan beberapa hadis yang berkaitan dengan amaliyah Senin dan Kamis. Senin itu pengampunan juga. Iya, hari Senin dan Kamis itu pengampunan. Dalam hadis yang lain pun Rasul mengatakan, wa ana uhibbu, pada hari Senin itu dilaporkan amal. Ini tu'radul amal. Wa ana uhibbu, dan aku sangat menyukai ketika amalku dilaporkan, maka aku dalam keadaan berpuasa. Karena memang orang yang berpuasa ini ibadahnya itu lebih full dibanding dengan ibadah yang lain. Nah, itu keistimewaan puasa. Maka pada kajian yang lewat saya mengatakan bahwa bahkan orang yang tidur saja pun dia dianggap beribadah. Bukan tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, bukan. Tetapi orang yang berpuasa lalu kemudian dia tidur, dia dalam keadaan beribadah. Orang sholat tidur, batal sholat. Orang berpuasa tidur, orang haji tidur, tak jalan hajinya. Nah, tapi orang berpuasa tidur, tetap lanjut puasanya. Iya, jadi tetap dia dianggap beribadah.
Bukan berarti tidurnya orang beribadah itu, tidurnya orang puasa itu ibadah. Tetapi di saat tidurnya, dia sedang melakukan ibadah di saat tidurnya. Itu yang populeran pertama. Nah itu tadi, tidurnya orang yang berpuasa ibadah katanya kan. Padahal bukan, itu hadis dinilai bermasalah oleh ulama. Nah kemudian, wa an ibni Umar, dari ibni Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridainya, meridai keduanya. Jadi ini semacam ada kekeliruan, dan entahkah salah cetak atau wallahu alam. Jadi yang jelas dia tidak konsisten dalam menyebutkan radhiyallahu anhuma itu. Di waktu yang lain nanti ditulisnya radhiyallahu anhu, di kala yang lain dia tulis radhiyallahu anhuma. Padahal seperti yang kita bahas yang lewat bahwa sahabat dan anak sahabat ketika dia disebutkan maka ya diucapkan untuk keduanya radhiyallahu anhuma gitu. Jadi tadi barusan kita baca Ibnu Umar, gitu kan? Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Pada nomor 21 hadis yang paling bawah. Radhiyallahu anhu di sini wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nah, jadi kita pilih sajalah yang radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana wa atba'ahu sittatan min Syawalin." Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan lalu dia ikuti 6 hari di bulan Syawal, berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kharaja min dzunubihi kayaumin waladathu ummuhu, maka keluarlah dia dari dosa-dosanya seperti hari ibunya melahirkannya. Rawahu Tabrani fil Awsat, diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Mu'jam Al-Awsat. Wa an Mu'adz bin Jabal, dan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, kata Mu'adz bin Jabal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yattali Allah azza wa jalla ila jami'i khalqihi lailatan nisbi min Sya'ban. Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfir li jami'i khalqihi, maka dia mengampunkan semua makhluk-makhluknya, illa li musyrikin aw musyahinin, kecuali orang yang musyrik, syirik, dan musyahin, orang yang bertikai. Rawahu Tabrani wa Ibnu Hibban, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Ibnu Hibban. Jadi kita habiskan sampai sebelum Al-Hujjaj. Ini hari Senin nanti kita lanjut ke sana. Wa an Ali radhiyallahu anhu, hadis ini dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kanat lailatun nisfi min Sya'bana faqumu lailaha, apabila datang malam nisfu Sya'ban maka qiyamul lailah, lakukan salat sunat pada malam harinya, wasumu naharaha, dan lakukanlah puasa sunat pada siang harinya. Ini pas pada tanggal 15 Sya'ban. Fa innallaha tabaraka wa ta'ala yanzil fiha, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala turun pada Sya'ban itu, atau pada nisfu Sya'ban itu, li ghurubis syamsi, pada saat terbenamnya matahari, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Maka tentunya turunnya Allah Ta'ala itu tidak dengan kaifiyah, tidak dengan cara. Karena bertanya tentang Allah caranya, itu adalah satu pertanyaan yang dikatakan oleh Imam Malik sebagai pertanyaan yang bid'ah. Was-su'alu anhu bid'atun, bahwa bertanya tentang bagaimana cara turunnya Allah itu adalah satu perkara yang bid'ah. Maka jalan yang selamat adalah jalan yang ditempuh oleh ulama salaf ketika bertemu dengan hadis-hadis atau ayat-ayat Al-Quran yang seperti ini, maka mereka
menghentikan dirinya untuk ta'ammuk atau memperdalam membahasnya. Jadi tatkala Allah Ta'ala turun ke langit dunia, ya Allah Ta'ala itu tidak melakukan itu seperti makhluk melakukan itu. Dan makna turun sendiri pun tidak kita pahami dengan turunnya makhluk atau dengan turunnya manusia. Diabaikan aja lagi. Yang kita pahami, yakin kita bahwa Allah Ta'ala melakukan sesuatu pada malam nisfu Sya'ban itu. Nah, jadi Allah Ta'ala mengatakan ala mustaghfirun fa'aghfiru lahu, ketahuilah siapa yang meminta ampun aku ampunkan. Ala mustarzikun fa'arzuquhu, siapa yang meminta rezeki lalu kuberikan rezeki kepadanya. Ala mubtalan fa'u'afiyahu, siapa yang mendapatkan cobaan maka aku akan melepaskannya dari cobaan itu. Ala kaza, ala kaza, siapa yang begini, siapa yang meminta begini, hatta yatlu'al fajru, sampai terbit fajar. Ini diskusi ini ya. Ini ya yaqulu, tapi ini bukan hadis qudsi. Ini adalah hadis nabawi atau hadisun syarifun, bukan hadis qudsi. Karena memang di awalnya Nabi tidak berkata yaqulullahu ta'ala, tidak. Kan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kalau hadis qudsi itu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, gitu. Itu salah satu ciri khas dari hadis qudsi. Kalau ini tetap hadis nabawi. Tapi Nabi menceritakan bagaimana Allah Ta'ala merespon orang-orang yang datang beribadah atau datang berkeluh kepada Allah pada malam nisfu Sya'ban itu. Wa an Maimunah binti Sa'idin, dan dari Maimunah binti Sa'id radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, annaha qalat, bahwasanya Maimunah bintu Sa'id radhiyallahu anha dia berkata, ya Rasulullah aftina 'anis shaum, wahai Rasulullah berikan fatwa kepada kami tentang saum atau tentang puasa. Faqala, maka jawab Nabi, min kulli syahrin thalathatu ayyamin man istata'a an yasumahunna, pada tiap-tiap bulan ada 3 hari bagi siapa yang sanggup untuk melakukan puasa pada 3 hari itu. Kana kullu yaumin yukaffir 10 sayyiatin, dan tiap-tiap 1 hari dia akan menghapuskan 10 keburukan atau 10 dosa-dosa. Wa yunqi minal ithmi, dan dia mencabut dari dosa, kama yunqil ma'u as-sauba, sebagaimana air membersihkan, atau kama yunqil ma'u as-sauba, sebagaimana air mensucikan dan membersihkan as-sauba, pakaian. Rawahu at-Tabrani fil Kabir, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir. Terus wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan hadisnya lagi berasal dari Umar, semoga Allah Ta'ala meridai keduanya. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya. Qala, telah berkata Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shamal arbi'a wal khamisa wal jumu'ah, siapa yang berpuasa pada hari Rabu, Kamis, Jumat. Thumma tasaddaqa yaumal jumu'ah, kemudian dia bersedekah pada hari Jumat. Bima qalla aw kasura, sedekahnya itu sedikit ataupun banyak. Ghufira lahu kullu dzambin, diampunkan untuknya semua dosa-dosanya. Amilahu, yang dia kerjakan, yang dia amalkan. Hatta yasira ka yaumin waladathu ummuhu minal khataya, sehingga jadilah dia seperti pada hari ibunya melahirkannya. Jadi bersih dia dari dosa-dosanya. Minal khataya, dari kesalahan-kesalahannya.
Rawahu At-Tabrani fil Kabir wal Baihaqi, diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir dan juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Kurang populer nampaknya ini. Apa hadis-hadisnya, apa perawi-perawinya? Rabu, Kamis, Jumat. Oh ya, betul. Tapi ini ma'ruf di kitab-kitab fadilah. Seperti kitab Al-Majrur Rabih, ini disebutkan Rabu, Kamis, Jumat. Rabu, Kamis, Jumat. Yang masyhur memang Kamis, Senin, Kamis kan. Tapi Rabu, Kamis, Jumat disebutkan juga. Ada lagi apa namanya? Rabu. Dia kan berurut tuh, Senin, habis Senin, Rabu, Kamis, Jumat. Seminggu 4 kali. Ya, 4 kali. Warawa al-Khal'i fi musnadihi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Al-Khal'i meriwayatkan dalam musnadnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana Dawud yasumu yawman wa yaftiru yawman wa yaftiru yawman. Adalah Nabi Daud alaihi salam, dia berpuasa satu hari dan dia berbuka atau tidak berpuasa satu hari. Itulah dia puasa Nabi Daud. Fa idza sadafa shaumuhu yaumal jumu'ah, maka apabila bertepatan puasanya pada hari Jumat. Jadi dalam siklus satu minggu itu kan puasa tidak, tentu semua hari itu kan pasti dapat itu. Dan dapatlah hari Jumat. Kalau kebetulan sampailah puasanya itu pas pada hari Jumat, maka aktsara fihi minas shadaqah wal bir, dia memperbanyak bersedekah dan melakukan kebaikan-kebaikan. Wa qala, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza yaumun ya'dilu siyamuhu indallahi, dan ini hari Jumat itu maksudnya adalah hari yang berpuasa padanya sama di sisi Allah dengan 50.000 tahun. Kayaumil qiyamah, sama seperti hari kiamat. Jadi besar pahalanya, fadilahnya. Wa an Mu'adz bin Jabalin, dan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah taala meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana shaiman, siapa saja yang berpuasa, wa ada maridan, dan menjenguk orang sakit, wa syahida janazatan, dan dia menyaksikan menghadiri fardu kifayah jenazah, ghufira lahu, diampunkan dosa-dosa dia, illa ayyuhditha min ba'd, kecuali ditentukan oleh Allah ketentuan selanjutnya setelah itu. Maksudnya begini, ya Allah ampunkan dosa-dosa dia kecuali ada ketentuan baru dari Allah. Nah, kenapa? Karena Allah Ta'ala berhak untuk menghapuskan apa yang sudah dia tetapkan, dan Allah berhak pula untuk melanjutkan apa yang dia tetapkan. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab, dan Allah menghapus apa yang dia tetapkan. Yamhullahu ma yasha', apa yang dia keinginkan, apa yang diinginkan oleh Allah dihapus oleh Allah, dan Allah juga akan melanjutkan apa yang dia inginkan. Wasbit, karena memang di sisi Allah lah ummul kitab itu. Jadi Allah ampunkan dosa-dosanya kecuali kalau ada lagi Allah menginginkan perubahan setelah itu. Illa ayyuhdisa min ba'd. Nah, tadi pada halaman 23, wa qala hadza yaumun ya'dilu siyamuhu 'indallah. Ini yang qalanya di situ itu dan dia berkata, kata Nabi Daud itu. Dan Nabi Daud berkata, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjelaskan hadis itu, dan di dalam hadis itu ada perkataan Nabi Daud. Nah, perkataan Nabi Daud itulah yang mengatakan hari ini, itu hari Jumat, sama puasanya di sisi Allah seperti 500.000 tahun. Ulangi, 50.000 tahun. 50.000 tahun.
Baik, demikian kajian kita ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan ada berkah untuk kita dari setiap hadis-hadis yang kita baca. InsyaAllah nanti akan kita lanjutkan. Kita baca cepat saja untuk mengkhatamkan kitab ini, karena ini udah terlambat agaknya nih. Karena udah malam ini udah pekan ketiga kan? Ada pekan ketiga ya kan? Minggu ketiga di bulan Ramadan. Sementara kajian kitabnya ini belum lagi separuh ini ya. Nanti kita kebut aja lah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.